Shalom Bapak Ibu. Ada seorang bapak rohani di zaman gereja mula-mula, namanya Tertullian. Dalam sebuah tulisan, beliau memberitahu kita bagaimana jemaat mula-mula menjangkau orang-orang yang belum percaya. Biasanya ketika mereka memberitakan Injil, mereka selalu mengajukan pertanyaan seperti ini. Pernahkah Anda melihat orang-orang yang sungguh mengasihi sesama yang lain seperti orang Kristen? Nah, sekarang, apakah kita sekarang ini juga masih berani menyampaikan Injil dengan pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu? Kasih adalah nilai utama dari kekristenan. Rasul Paulus pun mengatakan kepada kita bagaimana penempatan kasih itu di dalam hidup orang percaya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Meskipun ada banyak hal yang penting baik dalam hidup pribadi maupun dalam hidup pelayanan, tetapi di antara semuanya itu yang terpenting adalah kasih. Karena tanpa kasih, semua hal lain tidak akan berarti apa-apa. Apapun kita berbuat, tapi jika tidak ada kasih di dalamnya, semuanya akan sia-sia. Bapak Ibu, ada seorang gadis yang menjadi pelacur di dalam komunitas. Dia sejak kecil dia harus menjual dirinya karena kondisi keluarganya sangat-sangat sulit. Tapi suatu hari dia jatuh cinta pada seorang pria dan mereka memutuskan untuk keluar dari dunia hitam itu. Memang tidak mudah prosesnya, tapi mereka tetap berusaha dan memberanikan diri untuk terus berjuang. Dan akhirnya mereka dapat keluar dari tempat itu dan tinggal bersama di kota yang satu orang pun tidak mengenali mereka. Selama gadis itu tinggal di tempat pelacuran, ia sangat rindu pergi ke gereja bersama dengan keluarganya. Karena setiap kali dia melihat keluarga yang pergi bersama-sama ke gereja, ia pun pengen seperti itu. Oleh karena itu mereka berdua pergi ke gereja ketika mereka tinggal bersama. Dan setelah mereka menikah, mereka melayani di gerejanya dengan setia dan taat. Sangat setia pada pelayanan mereka. Waktu pun berlalu dan mereka berdua sama-sama menjadi majelis gereja. Tidak peduli betapa gelap dan suram masa lalu mereka. Mereka mengucap syukur dan memuji Tuhan karena kehidupan yang pernah penuh dengan sukacita dan bahagia yang Tuhan berikan kepada mereka di saat itu. Tapi sayangnya, suatu hari seorang majelis lain mengetahui bagaimana masa lalu mereka. Majelis itu begitu syok, terkejut mengetahui bahwa seorang gadis, seorang majelis yang terlihat begitu jujur dan saleh, ternyata memiliki masa lalu yang begitu kotor. Ia marah besar. Ia menceritakan kenyataan itu kepada orang lain. Ceritanya terus tersebar dari mulut ke mulut hingga sudah menjadi rahasia umum. Hanya pasangan itu saja yang belum mengetahuinya. Entah sejak kapan, pasangan itu pun mulai terasa ada sesuatu yang beda dengan sebelumnya. Dulunya jemaat menyambut mereka dengan begitu hangat dan ramah. Namun tiba-tiba mereka semua menghindari dan saling melirik satu dengan yang lain jika pasangan itu datang. Dan akhirnya pasangan itu pun menyadari bahwa semua orang lain sudah mengetahui tentang masa lalu mereka. Tapi mereka tetap terus berusaha untuk mendekati orang-orang lain. Namun sayangnya semakin mereka berusaha, orang lain semakin menjauhi mereka. Dan suasana gereja yang menjadi lebih dingin dibanding di tempat pelacuran dulu membuat mereka sangat sedih dan berputus asa. Lalu pada suatu malam pasangan itu makan obat dan tidur selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seandainya masalah seperti ini terjadi di dalam komunitas kita, apakah kita sanggup menerima pasangan tersebut? Jika kita sungguh percaya bahwa kasih yang paling utama, kasih itulah yang satu-satunya yang harus kita pegang, kita sanggup melakukannya. Ayo Bapak Ibu, pegang tangan Yesus yang adalah Maha Kasih. Dialah yang akan mencurahkan kasih kepada kita. Mulai hari ini kita saling mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mengasihi kami. Walaupun kami banyak kekurangan, walaupun kami orang yang berdosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi kami, mengampuni kami. Maka kami pun mulai saat ini mau mengasihi sesama kami, mau mengasihi saudara kami, teman-teman kami. Bahkan orang-orang yang menyakiti kami pun
kami mau mengasihi mereka. Tolong Tuhan curahkan kasih-Mu kepada kami, agar kami mampu setiap hari mengasihi mereka ya Bapa. Kami percaya Engkau akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.